Hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia. Ya, merdeka Fadli ya. Untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami ucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun ini ya. Kalau harapan saya, kita segera merdeka dari COVID. Ya, betul. Itu juga menjadi harapan hampir sebagian besar rakyat Indonesia agar kita segera merdeka dari COVID. Perjuangan kita kali ini melawan COVID-19, Fadli. Ya, betul sekali. Dan barangkali itulah yang melatar belakangi banyak anak bangsa untuk menciptakan kreasi-kreasi, inovasi untuk bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu tenaga medis untuk menyelesaikan COVID. Paling tidak menemukan rapid test, seperti itu ya, alat rapid begitu. Dan pemerintah juga ternyata memberi perhatian khusus terhadap produk-produk buatan Indonesia. Terbukti dari logo tahun ini adalah Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara Indonesia terhadap produk lokal ataupun buatan dalam negeri. Ini apresiasi untuk para inovator yang yang punya banyak inovasi untuk kemajuan bangsa. Tapi ini adalah pembudidayaan ikan yang yang menggunakan ember. Nanti kita akan cari tahu seperti apa sih budik damper ini, karena kita sudah tersambung dengan Bapak Juli Nursandi, SPMSI, penemu budik damper. Ya, Pak Juli, selamat pagi. Selamat pagi, Pro 3 RRI Jakarta. Ya, Pak Juli. Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak, boleh diceritakan seperti apa sih budik damper ini? Ya, teman-teman seluruh Indonesia, budik damper adalah sistem aquaponik memadukan antara pemeliharaan ikan dan sayuran dalam satu wadah. Itu sudah kita sederhanakan, tidak memakai pompa, tidak memakai filter, tidak memakai listrik, sehingga bisa aplikatif dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai ke kota, dari gunung sampai ke laut. Begitu, Mas. Iya, ini mulai kemudian ditemukan teknik pembudidayaan ikan dalam ember ini kapan, Pak Juli? Ya, kita melakukan percobaan sejak 2015, 2016 kita melakukan penelitian, sejak 2016 kita share ke seluruh Indonesia, Mbak. Ya, alhamdulillah diterima oleh masyarakat Indonesia karena murah, mudah, dan sederhana, aplikatif bisa dilakukan. Ya, ini barangkali pertanyaan besarnya Pak Juli ya. Kok bisa budidaya ikan hanya di ember? Dalam ember gitu ya? Ya, baik. Jadi awalnya kita memang hanya memelihara ikan lele di dalam ember itu, Mas. Karena memang ikan lele itu bisa hidup 1 liter 1 ekor ikan. Jadi memang kalau ember kita 60 liter, jadi kita bisa memelihara 60 ekor, seperti itu. Idenya sederhana itu. Jadi kalau ember kan memang ada dari Aceh sampai Papua. Jadi gimana caranya, wadahnya juga mudah ditemukan. Ya, kebetulan lele juga kuat ya untuk bertahan hidup ketika airnya sangat sedikit sekali, begitu Pak Juli ya? Betul sekali, Mas. Jadi cukup 1 liter untuk menghidupi 1 ekor ikan. Ikannya hanya ikan lele saja yang bisa dibudidayakan dalam ember ini? Awalnya hanya lele kita pelihara, tetapi sekarang kita udah bisa pelihara lele, patin, ikan sepat, ikan betok, ikan gurami, ikan gabus, dan sekarang saya juga sudah memelihara ikan hias, Mbak. Ya, ada perbedaan tidak dalam mentreatment ikan-ikan ini? Kan beda ikan, apakah ada perbedaan dalam memberikan pakan dan lain sebagainya, Pak Juli? Iya, betul sekali, Mas. Jadi setiap ikan itu kan sifat hidupnya berbeda, jadi perlakuan air, perlakuan pemberian pakan itu juga berbeda-beda. Jadi kita harus tahu sifat-sifat ikan yang kita pelihara dulu, baru kita melakukan treatment yang berbeda. Termasuk kepadatan ikannya, begitu, Mas. Nah, barangkali bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Contoh misalnya ikan lele harus airnya seperti apa, terus ikan patin ikannya airnya harus seperti apa, terus pakannya seperti apa, begitu Pak Juli? Ya, jadi kalau untuk ikan lele itu 1 liternya 1 ekor. Ketika kita pelihara ikan di dalam wadah 60 liter, ember bak mandi kita, itu bisa dimasukkan 60 ekor. Bisa dipelihara ikannya dari minimal ikan 5-7 cm, setelah 2,5 bulan sampai 3 bulan bisa kita panen. Di atas embernya juga kita tanam sayuran. Sayurannya juga bisa bervariasi sekarang sudah, Mas dan Mbak. Jadi bisa kangkung, bisa sawi, bisa tomat, bisa kemangi. Sekarang saya sedang menanam timun. Jadi memang dalam satu wadah kita bisa menghasilkan ikan dan sayuran dari tempat yang sempit, tidak sampai 1 meter.
Kabarnya juga nih Pak Juli, kalau untuk mengembangkan budik damper ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, ini teknisnya mungkin bisa diceritakan, dijelaskan kepada pendengar Pro 3. Ember misalnya harus berukuran minimal berapa liter dan apa-apa saja yang dibutuhkan alat dan bahan untuk budik damper ini, teknik budik damper. Ya, jadi sobat teman-teman RRI Pro 3 seluruh Indonesia, jadi teman-teman ketika memang mempunyai wadah baik ember bekas cat di rumah yang volumenya 20 liter juga tetap bisa menggunakannya untuk memelihara ikan dan memelihara tanaman. Jadi tidak harus membeli ember baru, gunakan saja apa yang ada di rumah. Ada bak mandi yang pecah, bisa dilapisin dengan terpal, ada bekas cat tadi, atau ada ember nganggur di rumah bisa dimasukkan ikan dan sayuran ke situ. Jadi cukup mengamati nanti ikan yang kita pelihara, kita belikan pakan pelet namanya itu dari toko ikan. Jadi nanti pemberian pakannya, kuncinya adalah pemberian pakannya jangan terlalu banyak agar airnya juga tidak menjadi racun bagi ikannya. Jadi karena memang mudah, biasanya saya bagikan filenya berupa PDF, saya bagikan. Biasanya teman-teman baca PDF itu sudah bisa menjalankan budik damper. Seperti itu, Mbak. Satu ember berapa ikan biasanya, Pak Juli? Iya. Jadi karena teorinya 1 liter 1 ekor, ember kita 80 liter, kita isi hanya 60-70 liter. Biasanya saya bisa memasukkan 100 ekor gitu, Mas. Cukup banyak ya? Iya. Panennya nanti 3-6 kilo satu ember. Ini berapa lama dari awal nanam sampai bisa panen nih, Pak Juli? Kalau kita memasukkan ikannya 5-7 cm, ukuran awalnya itu panennya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi memasukkan ikan yang lebih besar, 10 cm itu bisa kita panen 2 bulan, Mas, sampai 2 bulan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan pangan ke depannya begitu di masa depan ya. Barangkali Pak Juli terakhir nih punya tips barangkali kemungkinan gagal gitu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan supaya budik damper ini bisa berhasil bagi masyarakat yang ingin mencoba? Ya, jadi kuncinya yang pertama kita pilih bibit yang tidak sakit. Kuncinya bibit yang kita pilih bibit yang sehat. Kemudian yang kedua pemberian pakannya juga jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga kita harus tahu ketika ikannya muncul di permukaan, kemudian airnya sudah mulai bau, kita harus buang kotoran dasarnya. Dengan melakukan 3 hal itu, mudah-mudahan ikannya bisa selamat sampai panen, Mas. Baik, kalau begitu Pak Juli, terima kasih. Ini adalah sebuah inovasi yang sangat bermanfaat, terutama untuk masyarakat urban ya, masyarakat perkotaan yang punya lahan sempit tapi bisa tetap bercocok tanam atau bisa membudidayakan ikan. Terima kasih banyak Pak Juli sudah berbagi. Selamat pagi dan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka Pak Juli. Merdeka. Baik. Pak Juli dan Pak Yusuf ini menjadi contoh anak bangsa yang punya banyak inovasi dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih RRI, selamat ulang tahun untuk Indonesia.